Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air, kepada subscriber channel Kopi Jalan Express dan teman-teman tentunya saya ucapkan selamat siang. Baik sobat tani, pada kesempatan siang kali ini saya akan membagikan sharing seputar cara mempercepat pertumbuhan sambungan baru. Jadi ada tipsnya, nanti kita sharingkan, dan topik yang keduanya kita akan sembari sepil pemupukan ya. Kita akan bahas pemupukan kembali. Jadi untuk videonya bagi yang masih pemula jangan di skip ya. Tonton sampai full supaya tidak terjadi gagal paham seperti itu sobat tani. Oke, baik sobat tani, pada awal video ini kita akan membahas seputar cara mempercepat pertumbuhan sambungan baru ini ya sobat tani. Jadi caranya adalah ketika ada dahan yang sudah tidak berproduktif atau tidak produksi lagi, maka segeralah lakukan pengurangan ya. Seperti ini contohnya. Nah, karena ini sambungan ini tidak akan kita lanjutkan, kita akan ganti dengan klon Arsat, maka saya langsung melakukan pruning dini ya ini, karena tidak akan dilanjut. Ini adalah lanjutan part 1, yang part 2 nya kita akan bahas lagi sekarang karena takutnya ada yang salah paham. Jadi lakukanlah pruning sambungan lama ketika akan dilakukan penggantian sambungan ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kan sambungan lamanya jenis klon tugu blerek, kita akan ganti, maka saya lakukan pruning. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan sambungan baru kita ini ya. Ini klon Arsat. Bisa sobat tani saksikan, bisa kita saksikan sama-sama pertumbuhannya ini bagus ya. Tuh, walaupun belum kita lakukan pemangkasan total dari sini. Nah, setelah kita lakukan pemetikan nanti ini sudah habis buahnya, barulah kita lakukan pemangkasan total dari sini ya. Nah, dari sini. Seperti itu. Jadi untuk tahap awalnya kita lakukan penurunan bahan ya. Kemarin sudah kita bagikan sharingnya. Seperti inilah ya cara cepatnya. Dan perlu sobat tani ketahui ya, ini di kebun kita yang masih dalam kondisi tahap pemulihan, makanya untuk buah masih minus ya. Masih memprihatinkan. Ini adalah sisa-sisa bahan yang telat penyimpanan bahannya di tahun kemarin, karena tahun kemarin kondisi kebun ini sangat tidak beraturan ya, bongkor istilah orang, istilah petani kopi bilang kebongkoran. Ini masih dalam tahap kondisi pemulihan, makanya untuk buah masih seperti ini. Dan sobat tani perlu dipahamin juga bahwa kita melakukan pruning ini setelah posisi buah ini masuk dalam fase penuaan ya. Kalau masih moto yuyu jangan dulu. Kalau masih moto yuyu, yang kita turunkan adalah yang kira-kira bahan penyelang saja ya, atau tunas-tunas cacing tuh. Seperti itu ya sobat tani. Jadi kalau masih moto yuyu jangan kita pruning. Yang dikhawatirkan nanti terjadi kegagalan di pembuahannya, karena masih sangat dibutuhkan sekali untuk daun berfotosintesis ya. Seperti itu. Baik sobat tani, kenapa ini bisa tumbuh subur begini? Dikarenakan untuk unsur hara yang diserap oleh tanaman kopi kita akan fokus ke sambungan baru ini dan kepada buahnya saja, tidak kepada bahan-bahan yang tidak digunakan lagi seperti bahan penyelang atau bahan lanjutan seperti itu, karena ini akan kita pangkas total tuh.
Seperti itu triknya Sobat Tani. Nah, jadi dalam hal kita melakukan perawatan pohon kopi kita itu adalah yang pertama kita harus paham melakukan cara penyimpanan bahan, wiwilan, serta penanganan hama. Penanganan hama pun, hama penggerek ranting sangat-sangat dibutuhkan ya. Mengingat ketika kita sudah melakukan penyimpanan bahan seperti ini, supaya tidak ada gangguan seperti patahnya ranting. Karena jika ada patah ranting, apalagi raja seperti ini, kerugian kita sangat besar ya. Dan ini adalah sambungan arsat yang mana penyambungannya pada bulan 12. Kita hitung ruasnya ya Sobat Tani, 1, 2, 3, 4, 5. Ini penyambungan di bulan 12, maka akan berpotensi lumayan baik. Di tahun 2026-nya akan tumbuh kurang lebih 10 dompol per satu ranting rajanya ya. Seperti itu. Dan siripnya akan berpotensi di 9 dompol. Baik Sobat Tani, kita akan spill hama ya, apalagi di tempat Sobat Tani contoh misalkan mempunyai keuntungan, yaitu diuntungkan dengan tanah yang subur. Nah, jadi kita kalau tanah yang subur itu yang nomor 1 perawatan pohonnya dulu, pohon kopinya, untuk cara penyimpanan bahan yang tepat, wiwilan, serta hama ya. Hama sering sekali Sobat Tani yang masih belajar sering terlupakan ya, tidak ditanganin, maka bahaya ya. Untuk hama, marilah kita tanganin hama supaya bahan yang kita simpan ini mulus sampai dipanen rayakan di tahun 2026, tidak terjadi patah ranting. Itulah yang dikeluhkan Sobat Tani kita yang berada di daerah Danau Ranau sana, yang bernamakan akun Nendi Suryati. Beliau mengeluhkan ranting yang selalu mati ya. Itu cek ya Sobat Tani, cek di kebun Sobat Tani masing-masing yang patah ranting atau yang sakit pasti bolong. Maka dari itu marilah kita rawat sejak dini menggunakan insektisida ya, penanganan hama. Untuk semut, jenis semut kita pakai Naragen, itu udah cukup lumayan ampuh ya. Akan tetapi jika untuk penggerek ranting itu ada 3 jenis, semut kecil, semut hitam agak besar, di sini ada nih. Nah ini jalan-jalan nih. Nah ini semut ini, semut seperti ini bisa ya kita atasi dengan Naragen. Akan tetapi jika yang membolongin yang terdapat di dalam ranting itu memang cukup bandel ya Sobat Tani. Itu baru kita temukan trik lumayan ampuh, Furadan. Akan tetapi untuk Furadan, cek keasliannya terlebih dahulu ya Sobat Tani, jangan sekaligus kita borong yang banyak, yang dikhawatirkan tingkat keasliannya berkurang. Seperti itu. Dan untuk hama penggerek ranting yang kecil sekali, atau kata orang kita bilang toko itu ya, seperti itu, tapi itu masih dalam tahap riset ya. Kita masih mencari-cari untuk insektisida paling ampuhnya ya, cara menangani hama yang di dalam ranting yang paling kecil. Kalau untuk jenis kelas semutnya pakai Naragen atau Regen, itu udah ampuh ya, seperti itu. Baik Sobat Tani, kita akan membahas topik kita yang kedua, yaitu mengenai pemupukan. Nah, jadi pemupukan yang pertama, silahkan untuk Sobat Tani pupuklah menggunakan Urea atau Nitrea atau ZA. Pada intinya jangan dulu menggunakan pupuk untuk buah. Selain itu kita harus
memaksimalkan dulu pohonnya. Jadi jangan sampai ada ranting-ranting yang tidak berguna masih kita simpan. Seperti ini contohnya. Ini. Tuh, ini jangan sampai ada bahan-bahan yang tidak berguna ada di sambungan. Mengingat pohon yang ini kita akan ganti dengan sambungan klon daun lebar ini ya. Nah, ini klon daun lebar. Untuk di tahun 2026-nya kita akan fokuskan ke klon daun lebar ini. Dan mungkin kita akan membantu satu bahan saja ini. Yang lainnya kita turunkan semua. Andaikan ini diisi 2 sambungan, maka saya tidak akan menggunakan sambungan tugu belerek ini. Yang sudah ada ini tugu belerek ya, yang sudah berbuah ini. Dan perlu sobat tani ketahui, ini masih dalam tahap pemulihan kebun yang ini, belum begitu maksimal buahnya. Baru kita akan lakukan peremajaan. Dan untuk dosis ya, dosis silahkan untuk yang pohon tua nih, silahkan lakukan penaburan sesuaikan dengan kondisi pohon. Jika pohonnya sudah tua seperti ini, maka penaburannya 1 centong nasi per pohon. Berbeda halnya dengan pohonnya yang masih kecil, tentunya untuk makanan yang dibutuhkan itu porsinya kecil seperti itu. Jadi untuk cara pemupukannya tidak bisa kita samaratakan ya, 1 centong nasi. Jika menemukan yang kecil, kurangin secukupnya saja seperti itu. Jika pohonnya sudah besar seperti ini pohon besar ya, maka 1 centong nasi cukup. Seperti itu, karena supaya seimbang ya dengan makanannya. Seperti halnya kita pun, jika bayi itu, maka yang kita berikan makanannya sedikit. Beda halnya dengan orang dewasa, kebutuhannya pun sangat banyak ya, dia harus kuat karena kerjanya banyak kalau orang dewasa seperti itu. Jika bayi kita kasih makan 1 piring, maka bayi itu akan terjadi gumoh. Maka sama halnya dengan kopi kita pun sama ya. Seperti itu. Jadi terlalu banyak unsur hara kimia, maka tidak baik juga ya untuk tumbuhan kita. Seperti itu sobat tani, maka berikanlah secukupnya melihat kondisi pohon. Jika sudah tua silahkan kasih 1 centong seperti itu. Itu untuk tahapan yang pertama, oreato. Sering kita sharingkan untuk tahapan pertama ini di bulan 4 awal dari bulan 3 kemarin ya sebetulnya, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau, dan menurut BMKG terjadi puncaknya di bulan 6 dan 7 ya, musim kemarau. Maka silahkan monggo taburlah segera pupuk sobat tani ya. Jika sudah menyimpannya, sudah ada stoknya, silahkan segera ditaburkan. Dan untuk di fase keduanya nanti ketika bahan kopi kita sedang hamil ya, nanti ketika bahan sambungan kita ini sudah hamil akan mengeluarkan bunga, maka kita pupuk kembali menggunakan pupuk perimbang seperti KCL, Ponska, bisa juga KCL Mutiara, silahkan. Jangan lupa KCL-nya ya, karena KCL sendiri itu akan membantu penyerbukan bunga. Jadi sobat tani, KCL itu bisa membantu meningkatkan keberhasilan waktu pembungaan raya seperti itu. Selain
mampu mencegah terjadinya rontok yang berlebih ketika nanti kopi kita sedang memasuki demegan. Seperti itu ya sobat tani. Jika ada yang bertanya, Mas, kenapa untuk awal pemupukan ini ureanya nggak boleh dikasih dengan Posca? Jadi begini ya sobat tani, jika sobat tani langsung memberikan unsur hara Posca, jadi bahan kita ini akan terganggu, akan dibantu terjadinya pembungaan dini, pertumbuhannya akan sedikit lambat karena merangsang terjadinya tumbuh bunga. Makanya untuk yang tahap sekarang jangan dulu menggunakan Ponska. Kalau sekarang silahkan monggo gunakanlah pupuk yang berunsur N, Oreato atau Nitrato ya, seperti itu. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, jadi untuk kontennya saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.